Oh, ini menjawab ulang lagi pertanyaan yang kedua kan? Ya. Oke. Sebenarnya jawabanku nggak panjang, tapi sebentar. Oke. Pertanyaan apa yang bisa kita pelajari tentang prioritas Paulus dan Silas dalam pelayanan ketika mereka menghadapi penolakan dan penderitaan. Jadi, kalau menurutku dan kelompok dua, apa yang jadi prioritas Paulus dan Silas? Hmm, mereka tuh cuman melakukan yang menurut, bukan menurut mereka, melakukan yang benar aja gitu loh. Dan sesuai dengan firman Tuhan gitu. Apa yang menjadi resiko mereka yang kayak tadi diajar, dipukulin, disiksa, pokoknya sampai ya kayak yang Nima bilang, kalau kita yang jadi kayak gitu juga, wah, aku ngasih penghargaan ke orang itu. Aku kalau aku bertemu orang yang seperti itu juga aku ngasih penghargaan. Iya, ketutup. Ya, prioritas mereka itu sebenarnya rasa percaya mereka gitu loh, rasa percaya mereka ke Tuhan gitu. Saking besarnya rasa percaya mereka sama Tuhan. Jadi em, itu yang membuat mereka tetap memprioritaskan pelayanan mereka bahkan ketika mereka mengalami penolakan dan penderitaan. Dan menurutku ini harus dijadikan pelajaran banget sama kita. Walaupun sulit, saya juga jujur mengakui ini sangat sulit untuk kita gitu kan. Apalagi kalau misalnya ya kita kan nggak tahu ya, mungkin em, sebagian orang di FT terutama terbuka dengan yang kayak PO kayak gitu kan. Tapi banyak yang belum juga kan. Karena mereka contohnya mayoritas di sana kan muslim kan. Itu fusi gitu. Fusi terus KMK dan yang sebagainya kegiatannya tuh nggak semasif kayak kita untuk eh, kayak sharing firman belajar Alkitab nggak kan. Jadi kegiatan kita itu sebenarnya kalau bagi orang-orang itu mungkin terlihat wah mereka kuliah ngapain sih mereka harus tetap belajar agama pasti banyak kan yang kayak gitu mikir kayak gitu kan sebenarnya gitu kalau memang rasa percaya kita atau keyakinan kita terhadap iman kita belum sebesar seperti Paulus dan Silas kita bakal pasti banyak sakit hati sama pembicaraan mereka tersinggung berhenti untuk melayani pasti 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 ada yang kayak gitu kan ya kayak gitu jadi ini harus kita pelajari tentang prioritas mereka gitu. Em, Terus bagaimana tindakan Paulus dan Silas di penjara mencerminkan iman mereka kepada Allah. Nih kan mereka di penjara tuh kayak ibaratnya habis ditelanjangin, dipukulin. Badannya masih babak belur, udah diseret ke penjara, terus tangan sama kakinya langsung di rantai gitu. Itu kalau kalau kita ibaratkan sama eh, diri kita gitu. Kayak misalnya kamu udah diomongin orang karena em, lebih memilih join ini daripada dibandingkan kegiatan yang lain yang ada di kampus gitu. Dan ketika kamu mengabaikan mereka, kamu tetap tetap di situ, tetap kayak tetap dicari-cari sampai mungkin mereka melukai diri kalian gitu. Secara jujuran, mungkin kalau aku menghadapi posisi itu, aku belum tentu yang kayak oke, aku akan tetap di sini, aku atau yang kayak gimana, mungkin gitu kan. Mungkin ada yang memilih berhenti pelayanan, ada yang memilih rehat dari pelayanannya, ada yang kayak banyak pilihan-pilihan yang terjadi yang kemungkinan besar pilihan yang kita pilih itu nggak tetap melayani dan menetap kayak akan kuat sama pelayanan kita gitu. Jadi sebenarnya tindakan Paulus dan Silas itu sangat mencerminkan kalau keterikatan iman mereka sama Tuhan itu sangat kuat gitu loh. Kayak kalau ngomongnya misalnya Paulus sama Silas ngomong bahasa gaul kayak Tuhan ini badanku ya udah mau kayak gimana juga terserah gitu yang penting aku tetap melayani kamu gitu kayak ibaratnya gitu kan tapi kita kita aja belum 100% mau menyandarkan semua yang kita punya dalam hidup ini ke Tuhan gitu apalagi dalam hal pelayanan seperti itu jadi ini Oke. sangat wow gitu tapi aku sangat sulit melakukannya oke terima kasih
Oke, terima kasih Lewi. Malah nambah ya pertanyaannya juga satu ya. Tapi good point ya. Melakukan yang benar bukan perasaan ya, itu yang aku tangkap. Terus bahkan Lewi tadi sempat bilang kayak seakan-akan nih Paulus sama Silas ini menikmati gitu waktu-waktu saat-saat kelam itu gitu. Terus dan di pertanyaan kedua di kelompok dua menjawab bahwa ini sangat mencerminkan ikatan Paulus dan Silas dengan Tuhan gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditambahi kira-kira? Udah sepakat? Kalau sudah sepakat, kita beralih ke pertanyaan satu ya. Dari kelompok satu, boleh. Gimana kira-kira? Jawabannya, silahkan pembicaranya. Diberikan waktu dan layar. Siapa nih juru bicaranya nih? Perena bang tadi, Perena. Ya udah, aku pakai mungkin pertanyaannya. Pertanyaannya, apa makna dari tindakan Paulus dan Silas yang tetap memuji Tuhan di tengah penderitaan mereka? Apakah ini menunjukkan kedalaman hubungan mereka dengan Tuhan dan cara pandang mereka tentang Tuhan? Jadi kalau menurut aku, Jo dan Yuyun, tindakan Paulus dan Silas ini yang tetap memuji Tuhan di tengah penderitaan mereka itu menunjukkan bahwa kalau menurut Jo tadi mereka tuh tetap setia sama Tuhan dan mereka berserah sama Tuhan. Dan kalau menurut Yuyun karena mereka tuh yakin Tuhan pasti bakal menolong mereka. Dan aku setuju. Mereka itu aku simpulkan bahwa mereka tuh punya iman yang kuat sama Tuhan. Dan mereka tuh pastinya punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Karena meskipun mereka disiksa dan dipenjara, mereka bahkan nggak berhenti menyembah Tuhan. Bahkan itu kalau misalkan implementasikan dalam kehidupan kita, kita tuh bahkan ketika lagi dikasih masalah sama Tuhan untuk eh, berdoa aja mungkin itu jarang. Untuk bersyukur apalagi kan, kayak gitu. Nah, jadi tindakan mereka ini makna yang dapat kita ambil ini bahwa mereka ini punya iman yang besar dan mereka tetap bisa bersyukur di tengah masalah mereka, kayak gitu. Dan eh ya, dan ini tuh menunjukkan bahwa bagaimana cara pandang mereka ke Tuhan itu, bahwa Tuhan itu tadi setia, Tuhan itu bisa dipercaya dan bisa bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan meskipun kita tuh nggak tahu, mereka tuh nggak tahu bagaimana maksud Tuhan sebenarnya untuk mereka. Mereka tuh bahkan nggak terguncang sama sekali sama penderitaan mereka, karena mereka tuh percaya bahwa kedaulatan Tuhan tuh besar. Tuhan berdaulat atas segalanya. Dan bagi mereka, penderitaan mereka tuh bukan tanda atau akhir dari apa ya, bahwa Tuhan itu tinggalin mereka, tapi justru itu kesempatan untuk apa ya, untuk menunjukkan iman dan menjadi saksi, karena yang tadi dibilang di ayat terakhir, bahkan kepala penjara pun ikut bertobat gitu. Jadi tindakan mereka ini mencerminkan kalau hubungan dalam Tuhan dan iman yang besar itu, eh iya, bahwa Tuhan itu tetap layak dipuji dalam segala keadaan. Dan kalau misalkan kita mau implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, jujur memang susah, susah banget, bener. Bahkan di saat kita dalam keadaan baik pun, kita untuk bilang bersyukur, berterima kasih sama Tuhan aja susah, apalagi dalam keadaan yang terpuruk kayak mereka. Kayak gitu sih, Bang. Oke, terima kasih Verena. Mungkin banyak banget ya poinnya ya. Iya bang, ada tambahan bang. Menarik banget. Oh, boleh silahkan kalau memang udah. Tadi juga yang itu sih bang, yang cara pandang tentang Tuhan. Karena menurutku uniknya adalah Paulus kan dulu pembunuh ya bang, ya kan? Dan tercatat dia bukan cuma membunuh disuruh-suruh aja, kayak misalnya nih ada orang datang, apa namanya tahanan datang terus terus suruh penggal kepalanya. Jadi dia cuma diem di stand dia aja gitu kan. Itu pun sebenarnya perlu orang yang berkompeten buat bisa menggal kepala orang gitu kan. At least berotot lah gitu. Tapi ini si Paulus tercatat aktif gitu, aktif mencari orang Kristen. Dia aktif berkeliling, berarti kan orangnya stamina-nya tinggi gitu kan bang. Kuat harusnya dia, kekar lah orangnya. Jadi kayak orang sekekar dia
nggak berpikir untuk melawan atau enggak at least ngemukulin semua orang di penjara itu. Terus dia lebih memilih untuk berserah. Jadi yang bisa dilihat adalah cara pandangnya. Dia percaya kalau Tuhan itu bakal melakukan mujizatnya dengan kemampuannya dia lah. Kayak ya mungkin kalau Salomo yang di penjara, Tuhan mungkin nggak buat gempa, tapi Salomo bisa cari cara sendiri buat eh, lepas lah dari penjara itu. Oke, menarik ya, Jo. Malah dilebarin gitu ya, sedikit cerita gitu dari Jo ya. Keren banget. Mungkin aku menyimpulkan satu hal ya, dari kelompok satu yang menurutku menarik banget ya. Teman-teman bisa, inilah indahnya firman itu ketika kita gali, kita masing-masing bisa dapat suatu kesimpulan yang berbeda, tapi itu tidak salah gitu ya. Itulah indahnya firman Tuhan itu sangat kaya gitu. Tuhan itu setia, dapat dipercaya, bisa bekerja dalam segala perkara. Itu. Menurutku menarik banget ya tadi statement dari kelompok satu. Boleh dari kelompok tiga, last untuk interpretasi, ada tanggapan? Salah bang yang tadi semua sesat gitu. Ah, gimana tuh kelompok tiga? Siapa nih jubirnya? Tidak ada kak, sudah. Tapi maaf pada basic ya, sabar lihat dulu deh. Tapi laptop di sini aku nggak bisa baca. Ya aku udah aku nambahin aja lah. Tadi nomor satu berarti menurutku aku lebih menggarisbawahi ya kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Jadi aku melihat bahwa kita kita nggak harus cuman tahu, tapi kita harus kenal dengan Tuhan untuk membangun relasi. Dan mereka memandang Tuhan itu cara pandangnya ya, dia udah berserah sepenuhnya gitu. Dia apapun gitu. Kayak keren banget lah dua orang gitu. Terima kasih. Oke, aku izin menambahkan kali ya, kayaknya ini biar lengkap. Jadi, eh catatan dari kita berempat, aku Marta, dan Gea. Jadi, makna dari Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan itu di tengah penderitaan mereka, karena mereka tadi yang udah disebut sama Z, yaitu karena mereka kenal dan dekat sama Tuhan. Mereka paham janji Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan itu akan selalu ada dalam eh, kehidupan mereka, dan mereka mempercayakan seluruh hidup di tangan Tuhan. Terus juga eh, dalam kondisi kayak gitu ya, kalau kita lihat tuh tadi kalau yang kita bahas juga di eh, pembahasan tadi kan kita tuh punya tubuh, jiwa dan roh ya. Dan di saat itu kan berarti dia dipukulin dengan tongkat itu sebenarnya mereka juga pasti tubuh mereka lemah. Dan jiwa mereka alias mungkin apa ya, mental jiwa kali ya. Pasti dirobek-robek pakaiannya sampai telanjang dan dipermalukan gitu, pasti jiwa mereka tuh juga tergoncang ya. Jiwa mereka juga lemah. Tapi ada satu lagi, yaitu roh mereka. Roh mereka kuat, roh itu juga penurut, dan mereka percaya sama Tuhan. Dan karena mereka kenal Allah yang seutuhnya juga, jadi nggak ada tuh kekhawatiran di dalam diri mereka. Terus mereka juga berarti, mereka tuh juga udah nggak, urusan mereka bukan soal tubuh lagi, tapi udah roh mereka tuh, tapi soal roh gitu. Jadi mereka, apa ya, roh mereka tuh sangat apa ya, teguh, kuat, dan apa kuat ya, kuat di dalam Tuhan. Terus juga eh tadi ada juga poinnya, ketika kita lemah, ketika kita ketika kita di titik paling lemah, yang mungkin tembok penjara itu juga kayak kalau di kehidupan kita ya banyak lah ya, apa ya, perumpamaan
tembok penjara itu di kehidupan kita. Tapi ketika kita berserah dan mengandalkan Tuhan, di situ kuasa Tuhan akan menjadi kuat gitu. Jadi justru ketika kita lemah, kuasa Tuhan itu akan menjadi kuat. Terus selain itu, mereka juga bisa memberikan pengharapan kepada tahanan lain. Jadi bukan hanya menerima keselamatan, tetapi juga memberikan janji keselamatan itu ke orang lain dan tahanan lain. Jadi mereka itu udah mengimaninya dulu nih ke diri sendiri dengan baik, jadi dia bisa eh, memberitakannya atau jadi berkat buat orang lain juga gitu. Dan kesimpulannya jadi apa ya? Bukan kesimpulan. Dan tambahan poin satu lagi, jadi penyembahan mereka itu alias kalau kita berserah dan kita dalam puji-pujian dan kita menyembah Tuhan itu ternyata bisa mematahkan semua pergumulan kita gitu. Itu dari kelompok tiga. Thank you kelompok 3, kaya banget juga ya. Bukan hanya sekedar tahu tapi kenal. Penyembahan mereka itu punya kuasa ya. Sebenarnya itu juga salah satu poin penting nanti yang aku mau kasih di sedikit kesimpulannya gitu. Terus mereka paham janji Tuhan, mengerti pertolongan Tuhan, dan paling menarik menurutku adalah walaupun tubuh mereka hancur, jiwa mereka dipermalukan, lemah, tapi satu yang terpenting roh mereka kuat gitu. Itu yang membuat mereka bisa sanggup ya melewati itu. Oke, thank you. Mungkin last ya aplikasi ya. Ada satu orang paling berani lagi deh karena keterbatasan waktu kita. Mungkin pengen dengar suara siapa ya kira-kira ya yang beruntung lagi kali ini. Gea deh, Gea. Iya, orang Ada nggak? Indramayu, Bang. Gea ada Gea nggak? Gea. Lagi bisa kah? Bukan orang Indramayu. Bisa on cam, bisa on cam. Ya duanya sih, on cam, on mic. Mas-mas Kilang. Oke, nggak apa-apa, udah. Boleh sambil diketik aja, berarti satu orang lagi ya. Satu orang beruntung hari ini adalah Yuyun. Nah, dia udah nunggu. Yuyun, silahkan Yuyun. Udah nggak lihat kamera dia tadi. Oke, oke. Yang aplikasi ya tadi. Oke. Kalau buat dari aku, Bang Jo sama Kak Vera tadi, kalau dari bentuk aplikasinya mungkin, em, bentar mikir dulu, lupa. Nah, sih mungkin kalau dari segi aplikasinya, em, kalau dalam penyembahan gitu ya, kalau misalkan kita lagi dalam kesusahan ataupun kesulitan dalam hal apapun gitu, dari hal yang kecil sampai hal yang besar gitu. Fokus kita tuh bukan lagi kayak meratapi meratapi nasib yang ada atau kayak kok gue dikasih kayak gini-gini sih segala macam gitu, tapi berfokus kepada em, tetap bersyukur gitu, cari celah gimana kita masih tetap bisa bersyukur sama Tuhan, kayak kita masih bisa ada sampai hari ini untuk merasakan keselamatan itu kan juga sebenarnya masih ada hal yang masih merupakan hal yang disyukuri gitu kan. Nah itu jadi fokusnya bukan di meratapi nasib, bukan kayak em, stuck di situ lah intinya gitu. Tapi lebih ke fokus sama Tuhan gitu yang masih menyertai kita sampai saat ini gitu. Terus em, tadi juga kalau di cerita Paulus kan mereka di dalam penderitaan mereka pun mereka dipakai Tuhan gitu buat masih tetap melayani sesama gitu. Meskipun mungkin tanpa sadar mereka nggak sadar nih kalau misalkan di dalam penyembahan mereka sama Tuhan ternyata orang-orang lain terinfluence gitu. Tapi kayak mungkin itu juga jadi kalau misalkan kita dapat permasalahan atau misalkan kayak jadi lagi struggle ataupun apapun itu, eh
Jangan kita berpikir kalau misalkan kita lagi dalam hal itu kita jadi nggak bisa dipakai Tuhan lagi gitu. Tapi kayak ada aja caranya Tuhan buat gimana kita masih tetap Tuhan masih tetap pakai kita terus untuk melayani dengan sama gitu. Mungkin itu dari aku. Keren banget ya. Aplikasinya tuh bagaimana fokusnya bukan meratapi masalah, tapi coba cari celah gitu. Untuk memuji Tuhan, terus ketika dalam struggle jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak bisa pakai hidup kita. Itu ya. Oke, keren banget ya teman-teman buat diskusinya. Sebenarnya kita sudah sangat sedikit waktu, tapi kalau aku minta waktu sedikit overtime boleh nggak ya? Kira-kira aku ada sedikit bahan tambahan gitu. Tadi kan ada kayak pertanyaan, boleh ya? Kira-kira aman nggak? Oke ya, masih kuat ya, belum ngantuk ya. Oke, izin ya guys. Nah, jadi kan tadi ada nih mungkin pertanyaan gitu ya. Kenapa sih Bang harus judulnya Valley gitu? Worship in the Valley gitu. Kenapa nggak di prison gitu kan? Jadi, ntar aku pingin lihat kalian juga tapi pingin share screen juga jadi agak susah nih. Nah, jadi eh teman-teman, kenapa aku pakai kata lembah gitu ya di judulnya ini karena itu sebuah kiasan kelemahan saat hidup kita tidak sedang baik-baik saja gitu. Dan satu juga yang menarik dalam lembah gitu ya, itu kadang kerap kali gitu. Kalau teman-teman baca kisah Daud non Goliat itu juga terjadi di lembah. Nah gitu. Jadi itu menarik banget. Kenapa? Karena di dalam lembah itu tahu istilah gema ya. Gema. Kita ngomong gitu. Nah, dalam titik terendah hidup kita, guys, itu kadang masalah itu terdengar lebih louder, gitu, lebih kencang dan seakan berulang kali gitu. Jadi itu kenapa menurutku kiasan lembah ini menarik gitu. Jadi kayak kamu bodoh, 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 bodoh gitu. Kamu lemah, 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 lemah. Kamu akan gagal, gagal, gagal. Dan itu tadi terdengar akan lebih keras akan di telinga kita gitu. Nah, makanya kenapa sih worship menjadi penting gitu ya? Next. Next. Nah, jadi definisinya dulu. Teman-teman boleh sembari catat ya. Oke, gimana sih cara bikinnya ini biar kalian di atas aja gitu. Bener ya guys? Ya adalah definisinya. Jadi, oh bisa digeser ke bawah. Oke, nah worship itu berasal dari kata work dan ship gitu ya. Jadi dalam harfiah itu berarti memberikan bobot tertinggi atau nilai tertinggi untuk apa yang kita anggap penting gitu. Jadi, nih, tapi pertanyaannya adalah apa dan siapa yang kita sembah gitu. Apa yang kita anggap paling berharga atau apa yang kita anggap paling kita takutkan untuk kehilangan. Apa yang paling kita anggap berharga gitu. Nah, itu worship gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman diperhadapkan dengan dua hal, melayani atau karir gitu kan. Nah, itu akan menunjukkan apa yang menurut teman-teman paling berharga, apa yang menurut teman-teman itu penting gitu. Dan dari hal itulah dapat tercermin penyembahan ataupun bagaimana kita memberikan bobot tertinggi dalam hidup kita gitu terhadap hal-hal gitu ya. Dan nih seperti Paulus dan temannya tadi ya, mereka itu nggak semerta-merta langsung bisa menyembah Tuhan waktu di penjara gitu. Mereka punya kebiasaan itu, tapi mereka pasti sebelum-sebelumnya juga udah punya kebiasaan itu. Makanya without private worship, tanpa menyembah Tuhan secara pribadi, public worship, itu hanya sekedar performance, hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar penampilan gitu. Hanya sekedar kegiatan rutinitas biasa gitu. Kalau nggak ada relasi hubungan pribadi sebelumnya. Itulah makanya mengapa pentingnya private worship gitu. Seperti ya Daud dan melawan Goliat, dia udah punya
pengalaman pribadi dulu sebelumnya bersama Tuhan, di mana dia menyembah Tuhan di padang, dan Tuhan menolong dia melawan singa dan beruang gitu. Makanya ketika di perkebunan Goliat dia bilang, Tuanku, hambamu ini udah biasa gitu menghadapi masalah-masalah seperti ini gitu. Jadi dia udah punya private worship-nya dulu gitu. Baru bisa mengarah kepada public worship gitu. Kita pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani lebih luas gitu ya. Nah, tapi sayangnya nih, ini makanya kenapa aku ingin ajak teman-teman menjadi poin menarik. Pemikiran zaman sekarang praise and worship itu cuma sebatas lagu, guys. Pujian dan penyembahan, lagu cepat dan lagu lambat. Jadi penyembahan Tuhan itu bukan soal itu ya. Menyembah Tuhan itu soal soal keputusan hati gitu, bukan soal suasana hati. Itulah praise and worship itu. Bukan sekedar sebatas lagu gitu. Dan yang lebih luar biasanya tadi bahkan kita baca sendiri ya. Di atas pujian penyembahan itu ada kuasa gitu. Dari kelompok berapa ya tadi yang bilang ada kuasa gitu di atas pujian penyembahan itu gitu. Sampai penjara terbuka dan firman Tuhan di kitab Mazmur bilang Tuhan bersemayam di atas pujian-pujian gitu. Nah, makanya sekalipun kita tidak merasakan Tuhan, kita tetap bisa memilih untuk menyembah Tuhan. Nah, itulah penyembahan yang sejati. Karena bukan soal suasana tapi soal keputusan. Makanya nanti, maaf mundur sedikit, di pertemuan 4, kita nggak akan ada sharing firman, tapi kita hanya nanti nyanyi dan berdoa gitu. Kita mempraktekkan bagaimana pujian dan penyembahan ini itu sangat penting gitu. Jadi bukan cuma sekedar biar fokus dulu, biar refresh, biar bisa fokus sebelum masuk ke firman gitu. Nah, pujian penyembahan bukan sebatas itu. Pujian dan penyembahan juga punya poin penting gitu di dalam suatu ibadah. Makanya next week kita pertemuan 4 nyanyi dan berdoa gitu ya. Nggak ada sharing firman. Mempraktekkan dan biar teman-teman juga punya referensi lagi bagaimana menyelenggarakan KK itu bisa bermacam-macam bentuknya gitu. Terus selanjutnya, nah ini ya satu poin menarik lagi. Kenapa terjadi gitu masalah-masalah ini? Ya kadang-kadang Tuhan hanya bisa membuktikan bahwa Dia yang memegang kendali dalam hidup kita dengan menempatkan kita dalam keadaan yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan gitu. Next. Nih, bagaimana kisah Paulus dan Silas tadi meresponi masalah itu tadi. Paulus dan Silas bukan komplain tapi berdoa, menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan gitu ya. Dan para tahanan yang lain ikut mendengarkan mereka. Dan apa efeknya? Ini ada kuasa gitu di atas pujian penyembahan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga batu-batu pondasi penjara itu terguncang, semua pintu penjara terbuka dan semua rantai para tahanan terlepas. Jadi bukan hanya rantai mereka, tapi semua rantai. Bukan hanya pintu mereka, tapi semua pintu terbuka gitu ya. Jadi pujian dan penyembahan yang teman-teman nyanyikan itu nggak akan hanya berhenti pada diri teman-teman sendiri gitu. Tapi itu bisa berefek ke lingkungan teman-teman, ke sekitar teman-teman. Itu pentingnya pujian penyembahan itu gitu. Makanya kenapa hari ini aku ajak kita worship gitu, membahas soal worship ini gitu ya. Dan ya itu tadi, kalau tadi Lukas sempat bilang, bahkan seakan-akan memang udah pujian penyembahan ini udah mendarah daging gitu buat Paulus dan Silas gitu. Nah, apakah kita bisa memiliki hal seperti itu? Dan satu poin yang menarik menurutku adalah buat teman-teman bisa catat ya, iman yang matang tidak menunggu mood yang tepat untuk memuji dan menyembah Tuhan gitu. Kalau nunggu mood-mutan, Paulus dan Silas nggak akan memuji Tuhan gitu di waktu itu, gitu ya. Penyembahan sejati itu tidak didasari oleh keadaan dan perasaan kita, namun terhadap keyakinan kepada karakter Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan itu, seakan-akan kita jauh gitu dari Tuhan, tapi kita tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, karena karakter Tuhan tadi. Tadi ada kelompok juga yang menotiskan, yang bilang bahwa mereka sangat kenal gitu, siapa Tuhan yang mereka sembah. Nah, oleh karena itu, 3 respon orang dengan iman yang matang dalam lembah kehidupannya. Ini
yang sering aku amati gitu. Yang pertama, mengungkapkan perasaan tapi tetap percaya. Bagaimana jujur kepada Tuhan gitu. Menyampaikan kepada Tuhan problemnya, segala sesuatu yang dihadapi, dia jujur kepada Tuhan gitu ya. Ini salah satu contoh menarik di kitab Habakuk, bagaimana Nabi Habakuk ya, dia berkeluh kesah gitu. Ya Tuhan, sampai kapan aku harus berseru meminta pertolongan? Kapan Engkau akan mendengar dan menyelamatkan kami dari penindasan? Mengapa Kau biarkan aku melihat begitu banyak kejahatan? Masakan Engkau tahan melihat begitu banyak pelanggaran, di mana-mana ada kehancuran dan kekerasan, perkelahian dan perselisihan, hukum diremehkan kayak Indonesia ya kan, dan keadilan tak pernah ditegakkan. Orang jahat menjadi unggul atas orang-orang yang jujur. Terus, maaf, agak ketutup guys. Aku baca bawahnya ya. Orang yang jahat menjadi unggul atas orang yang jujur, maka keadilan diputar balikkan gitu. Nah, ini doa Habakuk gitu, dan Tuhan nggak marah gitu ketika orang-orang itu jujur di hadapan dia. Tapi satu poin yang menarik adalah harus tetap percaya gitu ya. Mungkin aku sedikit tampilkan ya. Ini salah satu momen terberat di dalam hidupku juga. Satu keluarga di tahun 2022, keluargaku itu kecelakaan gitu. Ini kelihatan nggak sih di layar ya? Kelihatan ya. Ini tangan mamaku itu sampai harus dipasang pen. Ini adikku kemarin hampir banget dioperasi gitu ya. Dan kalau dia dioperasi karena usus terlipat itu, dia udah pasti, kata dokter itu orangnya nggak akan punya tenaga lagi gitu. Dan satu pernyataan dari bapak tuh, selama kita percaya kita belum kalah gitu. Percaya aja gitu. Nah, bukan bersungut-sungut, tapi tetap percaya sama Tuhan. It's okay kita bilang, Tuhan, capek Tuhan, kenapa Tuhan? Jujur Tuhan, aku nggak sanggup gitu, tapi at the end mungkin bisa kita katakan, walau dalam api sekalipun seperti Sadrak Mesak dan Abednego, ku kan tetap menyembah Tuhan gitu. Nah, poin kedua, respon orang yang memiliki iman matang dalam lembah kehidupan itu bagaimana? Nyanyikan kebenaran bukan perasaan. Nah, tadi ada kelompok ya yang notice bahkan persis dengan kalimat ini ya. Aku lupa ya tadi kelompok berapa. Nyanyikan kebenaran bukan perasaan gitu. Bagaimana bukan sekedar menyatakan apa yang kita rasakan, tapi lebih dari itu kita mengungkapkan, Tuhan, ini loh firman-Mu, Tuhan, ini loh janji-Mu, Tuhan, ini loh yang Kau katakan gitu. Dan bagaimana kita bisa mengerti apa itu kebenarannya melalui firman Tuhan gitu. Kita udah punya panduan hidup ya yang Tuhan berikan, Alkitab gitu. Mari miliki kecintaan, dan inilah salah satu yang mau kami sharingkan adalah melalui metode OIA ini gitu. Bagaimana kita bisa memiliki kecintaan akan firman gitu. Dan poinnya adalah penyembahan kita hanya akan sedalam pengenalan kita akan firman Tuhan gitu. Bagaimana kita bisa menyembah pada Tuhan? Ya itu cuma sebatas bagaimana kita bisa mengenal Dia. Tadi mungkin ada pertanyaan kayak, gimana bisa punya iman sebesar itu gitu? Ya karena dia memang punya pengenalan yang sebesar itu juga kepada Tuhannya gitu. Hanya penyembahan kita hanya akan sedalam pengenalan kita akan firman Tuhan. Mari miliki pengenalan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan, sehingga kita juga akan, nah ini, your storm today becomes someone else compass tomorrow gitu. Jadi teman-teman di sini bukan cuma sekedar penikmat firman Tuhan, teman-teman di sini adalah PKK di tengah POFT gitu. Yang dimana masalah-masalah, badai, lembah yang teman-teman hadapi nanti, ketika teman-teman berhasil melewatinya, seperti Paulus dan Silas tadi, itu nggak cuma memberkati mereka, tapi itu menjadi kompas, menjadi pengarah bagi orang-orang di sekitar mereka gitu. Dan itu juga yang akan terjadi bagi teman-teman nantinya. Nah, 3. Sedikit lagi ya. Pandangan yang selalu terarah kepada Tuhan. Nah, ini penting ya. Tadi juga udah disimpulkan dari kalian ya. Ada juga tadi yang kelompok yang bilang, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan gitu, bukan kepada kelemahannya gitu. Berfokus pada Tuhan, bukan berfokus pada meratapi masalah gitu ya. Nah, kembali lagi kisah Habakuk tadi ya. Habakuk cuma 3 pasal. Pasal pertama dia tadi ngeluh kan. Nah, pasal 3 dia bilang, meskipun pohon ara tak ada buahnya, dan pohon anggur tak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil
dan hasil gandum di ladang mengecewakan. Walaupun domba-domba mati, semua dan kandang ternak tiada isinya, aku akan gembira selalu, sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Gitu. Habakuk bilang, apapun yang terjadi Tuhan, bukan soal kondisinya, tapi soal janjimu. Engkau yang menguatkanku, Engkau yang membimbing aku akan gembira selalu. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, siapa sih yang kita pandang saat ini? Siapa sih yang kita ingat saat mengerjakan pelayanan ini? Siapa sih yang kita pandang ketika datang kepada kelompok kecil gitu? Apakah Angel, Felisa, Adonai, Bang Yuda gitu? Nanti Bang Yuda marah di PC nih aku, di PC terus nih, ribut banget di Bang Yuda gitu ya. Nah, apakah Bang Yuda, apakah Jonathan, apakah Felisa yang kalian lihat ketika datang ke kakak? Harapannya teman-teman dalam mengerjakan pelayanan ini, teruslah arahkan pandangan kita kepada Tuhan gitu. Karena tujuannya bukan sekedar untuk mengubah kondisi hidup kita, tapi lebih jauh yaitu untuk mengubah hidup kita. Kok ada satu cerita teman-teman, Horatio Gates Spafford ya, dia ini kelahiran New York tahun 28. Istrinya namanya Anna, dia punya 5 anak, 1 cowok, 4 perempuan. Dia seorang pengacara yang cukup terkenal di New York ya. Terus dia punya banyak properti juga di sana. Tapi ada satu masa, teman-teman, di tahun 71 ya. Itu putranya, satu-satunya putranya itu meninggal karena kena DBD. Terus tahun kemudian ada kebakaran besar terjadi di Chicago dan banyak propertinya yang kemakan juga. Dan di saat itu ada berapa ratus orang gitu yang meninggal ya karena kejadian itu gitu. Tapi nggak berhenti di situ. 2 tahun kemudian setelah kejadian kebakaran itu, mereka memutuskan dengan istrinya akan jalan-jalan ke Inggris gitu. Terus mereka pergi, tapi Horatio ini dia berangkat belakangan karena masih ada masalah bisnis gitu, urusan bisnis. Jadi dia nyusul. Nah, di waktu itu belum ada pesawat terbang kan, seperti zaman sekarang. Jadi mereka naik kapal gitu ke Inggris, istrinya dulu bersama dengan 4 putrinya gitu ya. Ini foto-foto putrinya, teman-teman. Terus putrinya ini yang paling tua 11 tahun, yang kedua 9 tahun, yang ketiga 5 tahun, dan yang paling kecil itu 2 tahun umurnya. Kapal yang mereka naik itu namanya Ville du Havre ya namanya. Aku nggak tahu cara bacanya gimana yang benar, Ville du Havre gitu. Waktu berangkat, singkat cerita, kapalnya itu bertabrakan sama kapal layar besi guys. Dan kapalnya itu tenggelam. 226 orang meninggal dunia dari insiden itu. Dan keempat anaknya meninggal dunia dan ada mujizatnya istrinya selamat. Si istrinya Anna itu selamat dan istrinya menulis telegram. Ini telegram bukan kayak telegram sekarang ya, bukan aplikasi. Dulu kayak ngirim surat gitu, telegram. Dia nulis ini teman-teman. Save alone. Ya, save alone. What shall I do gitu. Apa yang aku harus lakukan? Aku cuma selamat sendiri gitu. Mendengar berita itu, si Horatio ini langsung pergi, berangkat, naik kapal berikutnya gitu ya. Terus ketika berangkat, ketika dia melintasi lagi teman-teman, jalur yang dimana anak-anaknya, keempat putrinya itu meninggal, dia menulis satu himne, suatu lagu yang banyak dipakai oleh gereja-gereja zaman sekarang gitu, sampai saat ini. Lagunya itu ini guys, judulnya It Is Well With My Soul. Dia menulis lagu ini di saat melihat tempat anak-anaknya itu meninggal gitu. Ini yang dia tulis. Wait ya, takut audionya nggak masuk. Sebentar. When peace
itu ya, dia nulis dalam masa itu, it is well gitu. It's well with my soul gitu. Jiwaku baik-baik aja Tuhan. Jiwaku baik-baik aja gitu. Kalau itu diperhadapkan dengan kita, apakah kita bisa tetap berkata, semua baik-baik aja? Setelah seakan-akan semua diambil, direnggut oleh dunia ini gitu. Dan istrinya bilang, ada suatu suara gitu ya, yang berbisik kepadaku gitu. Dia bilang, dari kejadian itu yang menguatkanku adalah, kamu diselamatkan untuk suatu tujuan gitu. Dan itu juga yang aku ingin kasih tahu ke teman-teman bahwa teman-teman menjadi PKK dengan satu tujuan gitu. Ada suatu tujuan, maksud Tuhan untuk teman-teman semua. Teman-teman di tengah-tengah FTUI dengan suatu tujuan gitu. Jangan lupakan itu karena waktu kita mungkin bersama itu terbatas gitu. Untuk saling menguatkan, untuk saling memperhatikan. Nah, itu akan diukur bagaimana teman-teman bisa berjalan sejauh mana dari penyembahan pribadi teman-teman, dari kedekatan pribadi teman-teman kepada Tuhan. Jangan miliki iman kerumunan. Waktu rame doang beraninya gitu, main keroyokan. Tapi waktu sendiri, bukan gue deh gitu. Jangan. Mari sebagai pemimpin-pemimpin miliki iman pribadi yang kuat dalam Tuhan, sehingga di tengah lembah kekelaman kita tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Oke? Tuhan memberkati kita, guys. Aku serahkan kepada PIC. Oke, terima kasih Bang Yuda atas sharingnya. Jujur sangat insightful banget. Dan teman-teman, setelah sharing tadi, kita ada quiz. Quiz time. Quiznya dibuat 100 sama Felisa, kata Bang Yuda. Jadi, Yeay. mana Bang? Ya, teman-teman boleh ngisi di scan atau kirim linknya ke chat kali ya.